Jadi ada sebuah kisah ini beberapa bulan yang lalu. Datang seorang ibu dengan orang tuanya dan anaknya. Jadi ada nenek, ibu sama cucu. Ibunya ini masih muda, sekitar usia 30-an. Hadir bikin janji ke rumah, Ustazah saya mau terapi Ustazah. Kenapa? Saya ini sering belajar tahsin tapi saya nggak tenang hati saya. Semakin saya sering murojaah, saya nggak ada ketenangan. Yaudah silakan datang. Dengan ibunya kami bacakan ayat-ayat Quran. Anaknya usia 12 tahun perempuan. Saya anggap karena masih anak-anak dia nggak ikut. Cukup di ruang tamu aja duduk. Dia duduk sambil main HP itu. Dengan izin Allah setelah selesai terapi, tiba-tiba kok anaknya nangis, minta pulang. Umi takut nangis loh. Padahal nggak ada sesuatu yang menakutkan saat ruqyah tadi, cukup mendengarkan aja. Ternyata anak itu ketakutan. Di situ saya sudah menganggap sepertinya ada sesuatu di luar fitrah manusia itu. Takut dibacakan ayat Quran. Al-Quran itu fitrah bukan Bu? Bukan kan? Fitrah kita senang mendengarkan ayat-ayat Quran. Lalu begitu selesai akhirnya ibu itu cerita, Ustazah, ini anak saya 12 tahun kelas 6 SD, dia kena kista Ustazah. Di rahimnya ada kista 3 cm. Sudah dibawa ke dokter, kemarin baru selesai opname. Kata dokter tidak ada jalan lain, harus diangkat, dioperasi. Nah, karena sudah selesai terapi, lalu saya letakkan tangan saya di bagian rahimnya. Saya bacakan ayat-ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terus diulangi, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Lalu pulang. 3 hari setelahnya neneknya menghubungi saya. Dilampirkan ke Ustazah, kami baru berangkat ke dokter spesialis. Ternyata di USG, kista anak saya hilang Ustazah. Kista cucunya hilang. Dilampirkan itu hasil USG pertama dengan USG kedua. Dengan izin Allah, Allah hantarkan Al-Quran sebagai syifa bagi siapa-siapa yang yakin. Kira-kira sekarang udah berapa persen yakinnya Ibu? Saya yakin belum 100%. Barulah, Alhamdulillah sudah naik nih. Ibaratnya sudah 30% nih, kita yakin sekarang. Lalu apa lagi? Manakala Allah menguji kita dengan penyakit, dengan ujian berat, artinya Allah pengen kita angkat tangan, kita berdoa minta kepada Allah. Dan ayat-ayat Quran yang dibaca itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah. Bentuk doa-doa kita. Jadi bukan sekedar ruqyah aja. Ya Bu ya. Karena ruqyah itu dalam bahasa Arab artinya jampe. Jampe bacaan. Jadi kita enggak hanya membatasi Al-Quran itu sebagai ruqyah, tapi sebagai syifa. Nanti caranya pun akan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka ketika kita baca Quran ini sebagai doa kita. Ada hati kita sempit, kesel, baca ayatnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Apa itu artinya? Wa wada'na anka wizrak. Baca, itu kita sedang beristisqa, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Ada hati kita ini rasanya kesel banget ngelihat orang kayaknya baperan terus, kayak dia itu sentimen banget sama kita. Baca doa apa ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulang itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu mencari kesembuhan. Itu yang disebut dengan istisqa. Mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Yakin dulu bahwa setiap doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Bu.
Selama doa kita tidak terputus, tidak memutus silaturahmi, selama doa itu berada dalam kebaikan. Lalu ada yang tanya, Ustazah, saya kan doa terus. Saya nggak pernah memutus silaturahmi, Ustazah, orang tua saya jenguk, saudara saya datangi, tapi kenapa udah 5 tahun saya sakit tetap aja sakit. Doa saya kemana, Ustazah? Kira-kira doanya kemana, Bu? Ada enggak yang begitu? Kita doa bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum juga dikasih kesembuhan. Bermasalah pelik, rumit sampai saat ini, kita terus berdoa, tapi doa itu belum juga sampai terwujud sampai saat ini. Banyak ya? Maka disinilah kita perlu pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita, Bu. Berapa cara, Bu? 3. Yang pertama, ada orang yang berdoa disegerakan pengabulannya. Saat ini kita berdoa, udaranya cerah, acaranya lancar, kajian MSI, Allah buktikan kan? Allah kabulkan, alhamdulillah. Ada lagi orang yang berdoa, dia minta kesembuhan, misalnya ibu sakit, ya Allah kaki saya sakit, ya Allah. Ternyata Allah berikan apa? Enggak diberikan sembuh, tapi diganti ada anak-anak yang soleh yang perhatian. Suami yang begitu cintanya sama ibu meskipun sakit, setiap saat ditelepon, udah makan belum? Obatnya udah diminum, ada yang begitu, Bu? Bahkan mungkin suatu ketika ibu berobat diantar suami, dibonceng naik motor, tiba-tiba ada truk nyerempet. Seharusnya itu, Bu, motor rusak berat, kita luka parah. Apa yang terjadi? Mungkin hanya gamis kita yang sobek. Itu kenapa? Karena doa-doa kita. Jadi Allah mengabulkan doa kita dengan cara kita dihindari dari keburukan atau diberikan kebaikan yang serupa. Itu cara yang keberapa? Kedua. Tapi kadang kita ini fokus, Bu. Kita cuman fokus dengan apa yang kita minta. Iya apa iya? Ya Allah, kaki saya sakit, ya Allah. Kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Kan mau sholat susah banget ngelekuknya. Saya mau datang ke taklim susah naik ke Imanuddin terus naik tangga. Padahal pengajiannya banyak di Imanuddin. Tapi kaki saya sakit. Udah deh hari ini saya paksain deh datang karena ada terapi Quran, siapa tahu bisa sembuh sakitnya. Tapi kata Allah, iya kan Allah tahu, aku tahu mana yang terbaik. Kalau dikasih sehat, bisa tawaf melulu ke Tamrin City. Kalau sehat, ibu bisa jalan-jalan terus ke Tajur. Mendingan sakit bisa datang ke terapi Quran di MSI Ilmi. Iya kan? Jadi apa? Allah tahu kapan yang terbaik buat kita. Wa ma qaddarallahu khair. Tadi cara yang kedua. Tapi ada lagi, Bu. Ada seorang mukmin yang bersabar. Dia berdoa terus, diuji oleh Allah, dikasih penyakit. Tapi dia meninggal sampai maut datang menjemput, dia meninggal dengan penyakitnya. Dia sulit, sedih bersama dengan masalahnya sampai kematian datang menjemputnya. Ada yang begitu? Lalu kita bilang kasihan banget ya. Sepanjang hidupnya itu susah terus. Sakitnya susah. Ternyata apa? Setiap kali dia tutup doanya, dia baca walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang terjadi, Bu? Disimpan itu doa itu terbungkus, dimasukkan ke dalam berangkas, dikasih nama oleh Allah, ini punya si fulan. Ini punya si fulana. Dan simpanannya itu akan menjadi pemberat hisapnya nanti di yaumil akhir. Manakala semua orang butuh timbangan memberatkan ibadahnya, dia punya simpanan banyak dari doa-doanya. Masya Allah. Dan ini adalah pemberian paling mulia yang Allah siapkan untuk seorang mukmin. Jadi bayangkan ibu yang sakit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setiap saat berdoa kepada Allah, sudah berapa simpanan yang kita punya itu. Maka ada enggak doa kita yang enggak dikabulkan, Bu? Boleh enggak kita berputus asa dalam berdoa? Enggak. Jadi enggak ada yang sia-sia manakala kita berdoa. Sekarang pertanyaannya dari saya. Kalau ada 3 cara ini, ibu berdoa punya hajat, kira-kira kalau saya suruh pilih, ibu mau pilih yang mana? Mau yang segera dikabulkan? Mau yang diganti kebaikan?
atau disimpan di hari akhir nanti. Sesuatu yang Allah berikan di dunia tidak akan diberikan lagi nanti di akhirat, Bu. Kalau ibu minta sekarang, dikasih sama Allah di akhirat nanti ibu nggak akan dikasih. Nah, susah kan? Yang sebelah sini mau pilih yang mana? Maka di Al-Quran Allah berikan watijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa artinya? Orang pintar, orang cerdas dia berniaga di jalan Allah. Minta kesehatan, Allah kasih kesehatan sekarang, maka dengan sehatnya dia putar kesehatan itu supaya bisa bermanfaat buat umat. Minta diberi pemahaman, diberikan ilmu sedikit dari Allah. Dengan ilmunya dia berdedikasi untuk umat. Dan itu dia putar terus sehingga manfaatnya akan sampai nanti sampai ke yaumil akhir. Maka ibu-ibu yang doanya dijabah oleh Allah, ayo cari cara. Saya punya tenaga nih sekarang, tapi saya nggak punya ilmu. Dengan tenaga kita menjadi bagian dari dakwah. Ada yang dakwah dengan bisa gelar-gelar tikar, dibantu. Ayo, sok. Ada yang dakwahnya cuman bisa manggil-manggilin tetangga, ngajak-ngajakin. Ayo. Ada yang dakwahnya hanya duduk aja di majelis taklim. Itu bagian dari dakwah kita. Maka kita jadi orang yang selalu berniaga di jalan Allah. Maka cukup satu bab ini, yakin. Kira-kira kalau kita yakin, cukup nggak nih syifa hadir dalam hidup kita, Bu? Cukup? Kalau udah cukup kajiannya selesai nih. Yakin. Yang kedua itu faham. Saya duduk ya Bu ya. Faham. Paham apa? Keyakinan kita harus diiringi dengan pemahaman. Artinya, kita fahami kenapa Allah menguji kita dengan ujian berat. Kenapa Allah memberikan saya sakit. Pasti Allah punya maksud di balik itu semua. Apa maksudnya, Bu? Tahu nggak Ibu maksudnya? Jangan-jangan selama ini diuji kita nggak tahu apa ya maksud Allah ya. Kita hanya sebatas menjalaninya aja. Kalau ada anak SMP mau ke SMA, dia harus menghadapi. Betul. SMA mau kuliah, dia harus menghadapi. Berarti kalau Allah kasih ibu ujian, artinya apa? Betul. Allah ingin kita naik kelas. Dan kita nggak bisa pilih mau ujian yang mana. Karena di Al-Baqarah 155 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lihat di sini, ada 5 ujian seorang muslim yang Allah tetapkan. Di ayat tadi, yang pertama, al-khawf. Yang kedua, minal khawfi wal ju'. Terus apa lagi? Naqsim minal amwal. Naqsul amwal. Kemudian di sini ada lagi al-anfus. Di sini ada as-samarat. Di ayat tadi. Kita cek. Yang pertama khauf, apa artinya khauf? Takut. Pasti akan kami uji kalian semua dengan rasa takut. Ibu-ibu yang hadir di sini pernah ngerasain takut? Kapan? Kalau bangun malam ruang makan kok tiba-tiba jadi horor ya. Ada angin sepoi-sepoi ya. Takut. Takut kalau saya meninggal duluan, suami saya masih muda, masih ganteng, nanti nikah sama janda sebelah. Takut Bu, pernah nggak? Pasti pernah. Apalagi ju', apa artinya ju'? Lapar. Insya Allah kita nggak pernah merasakan kelaparan yang luar biasa ya Bu ya. Tapi saudara-saudara kita, subhanallah, hari ini mereka sedang merasakan lapar. Kemudian ada naqsim minal amwal. Kurang harta benda. Dulunya suami kita kerja enak posisinya. Uang bulanan mengalir. Sekarang tiba-tiba banyak yang direduksi, di PHK. Gaji suami bahkan dipotong berapa persennya. Sehingga kita harus bekerja, banting tulang juga membantu ekonomi keluarga. Harta kita berkurang. Berat enggak kita menghadapi itu Bu?
Berat. Apalagi wal anfus, jiwa-jiwa. Jiwa kita melemah. Dulu ibu punya orang tua, tempat curhat. Kalau ada masalah apa-apa lari ke orang tua. Tiba-tiba orang tua Allah panggil lebih dahulu, hilang pegangan kita, kemana saya harus bicara ya Allah. Ibu saya nggak ada, bapak saya nggak ada. Saya seorang diri sekarang, jiwa kita melemah. Anak yang kita sayangi, anak yang kita banggakan, yang soleh, tiba-tiba sakit, goncang nggak tuh jiwa kita? Sakit berat, lemah jiwa kita, itu ujian dari Allah. Wassamarat, ini nih yang salah nih, kadang kita mengartikan. Kalau baca Qur'annya cuman baca artinya, apa coba artinya? Apa Bu? Diuji buah-buahan itu gimana maksudnya? Berarti tukang buah aja yang diuji. Tukang cukur nggak diuji dong. Bukan, kita tidak mengartikan buah-buahan, tapi artinya kalau ibu menanam sesuatu yang ibu pengen, ambil apanya? Buahnya. Artinya hasil kita tidak sesuai dengan upaya yang Allah berikan. Yang hasil yang Allah berikan tidak sesuai dengan upaya yang kita kerjakan. Ada orang yang bekerja giat, dagang, cari penghasilan dengan cara yang halal, menjauhi riba, sedikit-sedikit dia tumpuk keuntungannya untuk sekolah anaknya. Tiba-tiba sudah dibelikan motor untuk anaknya sekolah, maling datang, dibawa kabur itu motornya. Itu hasilnya nggak sesuai, mengecewakan kita. Investasi tiba-tiba dibawa kabur, padahal kita dengan cara yang baik. Itu adalah ujian. Jadi siapa yang mengaku muslim kata Allah, nggak bisa lepas dari 5 ujian ini. Takut, lapar, kurang harta benda, jiwa melemah, hasilnya nggak sesuai. Dan kita boleh dapat salah satu, salah 2, bahkan salah semuanya Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani sesuai dengan kemampuan kita. Maka semua kita ini sudah bersyahadat, bersaksi di hadapan Allah, berkomitmen kepada Allah. Ada enggak yang bisa lolos dari 5 ujian ini? Dan ini semua sudah Allah takdirkan dalam hidup kita, Bu. Ibu, hidup kita ini ada yang enak, ada yang enak. Ya, Bu. Ada yang senang, ada yang senep. Kadang kita ini kalau bagian enak kita bilang, alhamdulillah ini takdir Allah. Alhamdulillah suami saya soleh, cakep, kaya, emang saya ditakdirkan seperti ini. Tapi begitu suami kita kere, sakit-sakitan, udah tua, ibu bilang apa? Coba dulu saya nggak nikah sama dia. Umur 40 udah stroke, aduh saya ngurusin. Coba dulu mantan saya tuh sekarang jadi orang kaya. Tuh kita selalu bilang coba, seandainya. Iya kan Bu? Padahal yang enak dan enak itu adalah bagian dari takdir Allah. Bahwa tidak ada satupun kejadian kita ini hidup di dunia ini yang lepas dari takdir Allah. Bahkan daun yang jatuh itu sudah Allah tuliskan. Ibu-ibu yang hadir, anak-anak yang dibawa ke masjid ini, semua sudah Allah tuliskan nama-namanya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Masya Allah. Jadi boleh enggak kita bilang, ya Allah kenapa sih kayak begini ujiannya, Allah berat banget sih Allah. Padahal tadi udah ada 5 paket tuh yang Allah siapkan buat kita. Maka apa? Orang sabar itu dilanjutkan di ayat tadi Allah sampaikan wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka kalau dapat musibah, mereka berkata, mereka mengucapkan, bukan mengucapkan verbal aja, tapi menguatkan hati mereka dengan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya Bu? Inna lillah. Jangan-jangan kita berucap tapi kita nggak tahu artinya.
Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kelak nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika ada anak sakit, ucapkan inna lillahi ya Allah. Ini anakku yang soleh, yang aku banggakan, yang aku cinta. Ya Allah, ternyata bukan anakku. Dia adalah milikmu yang dititipkan kepadaku. Sekarang dia sakit ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kelak nanti aku pun akan engkau panggil. Aku akan kembali kepadamu dan aku akan mendapatkan hisab bagaimana peranku sekarang sebagai ibu. Maka izinkan ya Allah, berikan kesehatan untuk anakku, cabut sakitnya supaya aku mampu didik dia menjadi anak yang soleh. Supaya hisab itu ringan dari dalam diriku ini ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pernah kita mengucapkan begitu, Bu? Sakit perut. Yang kecil-kecil, sakit perut, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Perut ini punyamu ya Allah, izinkan aku kembalikan sakit ini kepadamu ya Allah, karena aku ingin beribadah dengan baik. Karena kita kalau sakit itu ibadah kita terganggu enggak, Bu? Maka prosedur utama ketika kita menterapi diri dengan Al-Quran, jangan lupa istirja. Kejadian apapun beristirja. Ada kejadian berat, kita dizolimi, dihina oleh tetangga kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh mulut dia itu milikmu ya Allah. Dan engkau yang mengizinkan mulutnya, lisannya berkata seperti itu. Inna lillah. Kelak aku akan kembali, aku hanya diminta bagaimana aku berbuat dengan sebaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, mati, cukup hanya untuk melihat amal siapa yang paling baik. Maka fahami ini, Bu, bahwa semua yang mendapat ujian itu pasti ujiannya boleh sama, tapi cara menjawab ujiannya bisa berbeda-beda. Kan kita pengen dapat nilai yang paling baik. Ada yang dapat nilai A, ada yang amin, A+, ada yang B, ada yang C. Ibu mau dapat nilai apa? Maka kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian kira kalian mau masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang ujian kepada kalian seperti orang-orang dulu yang berat ujiannya. Maka faham, manakala Allah sedang menguji kita, artinya Allah sedang mempersiapkan anak tangga yang lebih tinggi lagi menuju surga. Sudah, Bu? Bisa dipahami? Sekarang kalau ada ujian, Ibu bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dilanjut lagi, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Masya Allah indahnya.